Bisnis air minum luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahas ya laporan keuangan kuartal 1 dari Cleo. Nah, ini adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Taipan asal Surabaya, yaitu Pak Hermanto Tanoko. Bagaimana laporan keuangannya, dan saya bisa katakan ya, air minum ini bisnis yang luar biasa ya. Growth-nya terus konsisten naik. Nah, akan saya ulas apa yang bisa membuat ya net profit dari si Cleo ini terus naik. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Saya tag di tanggal 5 Juni 2024 jam 10.34. ISG-nya turun ya. Turun 1%. Ini efek dari saham-saham Pak Prayogo Pangestu, TPIA 10%. Terus kalau nggak salah brand juga turun 10%. Jadi banyak turbulensi dari punyanya Pak Prayogo ya. BRPT 5%, jadi besar banget. Ada salah satu saham juga yang bukan punya beliau, ini market cap top juga tapi masih bisa sustain ya 1%. Nah, karena kalau kita lihat TPIA brand BRPT beberapa hari yang lalu saat naik ini menjadi bisa dikatakan fondasi dari si IHSG, dan hari ini semuanya bisa dikatakan ambrol ya. Brand TPIA di atas 10% ini yang membuat IHSG-nya turunnya luar biasa. Itu sih yang membuat IHSG-nya turun sampai 1,1%. Oke, ini video untuk laporan keuangan dari Cleo ya. Ini laporan keuangan dari Cleo di mana kasnya 1,130 M ya. 130 M kasnya dibandingkan akhir tahun lalu yaitu hanya 225 miliar. 225 miliar ini disajikan dalam rupiah ya. Oke, udah pas. Oke, kasnya kalau kita cek ini mengalami penurunan ya. Kalau kita cek 130 ini susunannya itu berada di kas tuh nomor 5. Oke, ini depositonya ada 87 M aja, turun jauh dibandingkan akhir tahun 2023. Hasilnya 6,7%. Jadi bisa dikatakan kemungkinan besar penghasilan keuangan di di kuartal 1 2024 ini turun. Oke, itu. Terus kita naik ke atas lagi. Kasnya sudah. Oke, ke bawah. Yap, liabilitasnya. Nah, ini liabilitasnya ya. Liabilitasnya utang bank jangka pendek 126 M turun, tapi ini lumayan besar juga. Terus kalau kita tambah dengan ini 46,6, berarti bisa dikatakan total hutang berbunganya 126 tambah 46 172 M. 172. Kalau kita lihat kasnya tadi itu ada di 130. Nah, ini hutang berbunga dalam jangka pendek ini PR juga sih menurut saya. Tuh. Dan mereka masih ada utang jangka panjang 228 miliar. Cuman kalau kita cek di sini ke atas asetnya sendiri ini masih oke. Kalau kita tambah aset nggak lancar karena ada kenaikan yang lumayan signifikan ya dari aset tetapnya jadi hampir 1,7 T ya. Sebelumnya itu 1,6, jadi ada kenaikan yang signifikan di situ. Oke, itu. Untuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, ekuitasnya ada 1 M. Oke, signifikan. Terus ini penjualannya naiknya oke, 626 miliar ya. 626. Nah, ini kalau kita hitung kenaikannya lumayan signifikan ya. 626 535 kurangi 455 367. Nah, ini kenaikannya ada 171 miliar, 171 miliar. Ini kalau kita bagi dengan kemarin kenaikannya itu senilai 37%. 37. Nah, yang menarik di sini kalau laba brutonya ada gross profitnya. Gross profitnya itu 371 705 kurangi 243 822. Oke, bagi 243 822. Kenaikannya ada 52%. Jadi sebelumnya 37 di penjualan, di revenue, tapi di sini 52. Jadi bisa dikatakan secara beban pokok
meskipun secara nominal ini naik ya jadi 254 M, tapi secara persentase dibandingkan dengan revenue-nya ini turun. That's why laba brutonya bisa naik ke 50% lebih. Itu hal yang bagus banget menurut saya. Kalau kita lihat lagi di sini, beban penjualan memang mengalami kenaikan, ya make sense ya, karena penjualannya naik, is okay. Tapi kita cek detail perihal penjualan bersihnya. Ini naiknya lumayan ya, masih 30-an tadi kan penjualan bersih. Kalau di sini kita cek di note 27 penjualan bersih. Nah, ini diklasifikasikan botol bukan botol. Botol ini naiknya oke banget 340 M. Sebelumnya 237 ya. 340 kurangi 237 ada kenaikan 103 miliar ya. 103 miliar setara 43%. Nah, ini yang botol gede banget. Terus yang bukan botol, ini kalau kita hitung kenaikannya 64 itu senilai sama 30%. Jadi masih bisa dikatakan kenaikannya 2 digit. Itu hal yang bagus. Nah, ini yang pihak ketiga. Kalau di total ya ini. Dan so far kenaikannya signifikan. Nah, kalau saya mengatakan statementnya adalah bisnis air mineral ini luar biasa. Nah, kita cek sekilas ini kompetitornya yaitu Pure Life, yaitu PT Aksara Wira Internasional. Ini pun juga pendapatan makanan dan minumannya ini growth juga. Sebelumnya 2023 itu 187 M jadi 273 M di 2024 ini. Jadi emang air minum ini luar biasa ya. Menurut saya seperti itu sih. Oke, itu terus kalau kita lihat ke bawah, di bawah lagi ada lihat penjualan ini perihal segmentasi geografi ya, geografinya. Nah, ini oke, ini kita ke bawah. Nah, ini demografinya, geografinya secara geografis segmennya itu Jawa dan Bali growth, provinsi lainnya juga growth semua. Jadi ini masih menunjukkan bahwa bisnis air mineral luar biasa sih, saya melihat seperti itu. Terus kita naik ke atas. Tadi sudah arus kas aktivitas operasi mereka positif banget karena pelanggannya juga naik. Terus aktivitas investasi keluar 149 M ya, 80 buat beli aset tetap dan 69 untuk pembeli uang DP aset tetap. Terus aktivitas pendanaan mereka keluar 69 M, ini pun buat bayar-bayar, tidak ada duit yang masuk gitu. Kalau saya melihat seperti itu. Oke, ini hal yang bagus sih. Terus kita scroll ke atas. Nah, kalau kita lihat historicalnya dari Cleo-nya sendiri, Cleo Sariguna Prima Tirta ini sedang corporate action, yaitu dividen. Come date-nya di tanggal 7 atau di hari Jumat ya. Ya, di hari Jumat come date-nya. Come date-nya di hari Jumat. Kalau kita sekilas ngitung ya, 5 per lembar 5,05 kita bagi dengan sekarang 13,60. Itu dividen yield-nya kecil banget 0,37. Tapi as a business nih luar biasa perusahaan. Kalau kita cek di sini income-nya secara kuartal 1 terus secara revenue-nya terus mengalami kenaikan yang signifikan. That's why di dalam net profit-nya ya dia mengalami kenaikan yang luar biasa. Itu sih. Nah, kita lihat seperti itu, income-nya oke. Nah, secara PBV perusahaan ini naik tapi tidak yang signifikan. Nah, ini kalau kita cek di PI-nya ya. Nah, secara PI ini 81 ini kalau dilihat dari historicalnya kuartal 1 ini termasuk yang paling rendah dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu bahkan di atas 100 itu PI dari si Cleo sendiri. Nah, di Stockbit mereka dihargai wajar tuh 16,6 triliun ya harga wajarnya. Sedangkan untuk harga sekarang itu 16,3 triliun, ya sudah price in lah ya, menurut saya seperti itu sih. Itu yang melihat menurut saya bisnis air mineral masih luar biasa, dan yang membuat net profitnya growth-nya bisa signifikan yaitu secara omset mereka naik tapi mereka juga berhasil menekan beban-beban. That's why mereka bisa makin maksimal cuannya di net profitnya, itu makin cuan, makin luar biasa lah. Secara perhitungan ya net profit
margin mereka di 18%. Bagus banget sih itu menurut saya. Oke, jadi itu mungkin PR tantangannya meskipun masih oke lah ya secara hutang dan masih menarik ini. Dan ya tinggal harganya aja sih, kalau dapat di bawah harga 1200 ya itu menurut saya kondisi Cleo menarik untuk diperhitungkan untuk dikoleksi. Itu sih kondisi yang menurut saya sudah batas murahnya. Jadi itu menurut saya laporan keuangan dari kuartal 1 2024 dari Cleo, bisnisnya masih growth. Kedepannya saya akan membahas dari kompetitornya, yaitu tadi sudah saya spill, yaitu PT Aksara Wira Internasional, atau dengan produk yang terkenalnya air mineralnya adalah Pure Life. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.